Hai guys, assalamualaikum, welcome to a day in my life. Dengerin deh mam, suara hujan ini syahdu banget. Di sini tuh lagi hujan loh. Siapa di sini yang hobinya sama kayak aku mandi hujan terus? Aduh, masya Allah, aku tuh paling seneng mandi hujan guys. Hujan-hujan gini bawaannya lapar terus ya mams. Kayaknya bawaannya tuh pengen ngemil aja gitu kan. Apalagi ditambahin sama kopi hitam atau kopi luwak. Beh, mantul ya kalau ada cemilan. Nah kali ini berhubung aku buka kulkas, ternyata stok cemilan aku udah nggak ada sama sekali mams. Jadi di sini mari kita buat aja. Ada yang tahu aku mau bikin apa? Ya teman-teman, di sini tuh aku mau membuat dimsum. Aku tuh sering banget mam membuat dimsum ya, karena anak-anak aku suka banget ya mam sama yang namanya dimsum. Gak cuma anak-anak sih, bapak suami juga dan aku juga hobi banget sama yang namanya dimsum. Karena dimsum itu kalau dibeli di luar harganya lumayan mahal ya mams. Isi 4 itu biasanya aku beli harganya 13.000. Nah demi menghemat budget dan juga anak-anak suka, karena anak-anakku tuh nggak pernah bosen sama yang namanya dimsum mams. Hampir tiap hari maunya dimsum aja terus. Untuk menghemat budget dan juga demi mengamankan stok di rumah di kulkas, biar kalau anak-anak pengen nggak repot keluar untuk beli gitu ya. Makanya di sini aku putuskan aku untuk membuat dimsum aja. Tadi ayamnya itu udah aku potong-potong, udah agak halus, lalu kemudian aku masukin ke blender ya mams. Lanjut aku haluskan daging ayamnya. Tapi mams, dipastikan sebelum dimasukkan ke dalam blender, ayamnya itu udah harus dihaluskan gitu ya, supaya nggak terlalu keras gitu daging ayamnya, karena kasihan blendernya ya mams. Kalau misalnya dagingnya belum halus gitu ya, takutnya nanti belum kita potong-potong, kita bantu dengan pisau, takutnya nanti kerja blendernya itu terlalu berat dan blendernya mati. Berhubung aku tuh nggak punya penggiling daging mams, jadi setiap bikin dimsum aku memang selalu menggunakan blender aja. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting itu tuh udah dihaluskan gitu menggunakan pisau, jadi udah nggak terlalu alot lah dagingnya. Nah di sini tuh setelah selesai dihaluskan ayamnya, di sini tuh langsung aku masukin aja tepungnya. Untuk bahan-bahannya di sini tuh gampang banget ya mams. Di sini tuh aku cuma menambahkan tepung tapioka, kemudian di sini juga aku udah memarut 1 buah wortel, kemudian di sini ada juga daun bawang 2 batang, kemudian di sini aku juga menambahkan setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh penyedap rasa, kemudian di sini juga aku menambahkan setengah sendok teh lada bubuk, lalu kemudian di sini aku menggiling sekitar 10 siung bawang putih, lalu di sini menggunakan putih telur juga. Kemudian di sini aku menggunakan 1 sendok kecap asin, lalu di sini 1 sendok minyak wijen dan juga 1 bungkus saus tiram. Cuma ini aja yang aku masukin ke dalam sini guys, dan juga dagingnya tadi ya yang sudah kita haluskan. Lalu semua bahan ini tuh kita aduk sampai merata. Teman-teman, siapa nih di sini yang sama seperti aku hobi bikin dimsum? Aku sih lumayan sering ya guys bikin dimsum, karena membuatnya itu kan gampang, terus juga simple ya, dan butuh waktu yang nggak lama gitu ya membuat dimsum ini. Jadi sekali buat dimsum biasanya tuh aku buat agak banyak. Nah nanti aku masukin ke dalam kulkas, jadi bila mana besok-besoknya anak-anak mau lagi, tinggal dikukus aja. Jadi nggak perlu keluar rumah untuk cari-cari dimsum. Lagi pula pasti rasanya lebih sehat ya guys kalau misalnya kita membuat dimsum sendiri, apalagi untuk anak-anak, apalagi untuk baby Stefan, karena dia tuh masih bayi ya mams. Jadi rasanya aku tuh lebih yakin gitu kalau membuat makanan sendiri untuk dia buat cemil-cemilan gitu. Aku usahakan sih selalu membuat cemil-cemilan sendiri ya mams untuk anak-anak, karena memang anakku tuh masih kecil-kecil banget, dan anak-anak aku tuh tipe yang agak gampang sensitif gitu ya kalau sama makanan. Pokoknya salah-salah makan sedikit biasanya dia tuh udah agak radang lah, apalah ada aja gitu ya namanya anak-anak. Jadi teman-teman, untuk cemilan anak memang aku agak selektif gitu ya. Nah untuk mengakalinya, karena memang Koko Stefani doyan makan, doyan ngemil gitu maksudnya, jadi aku akalin dengan cara membuat cemil-cemilan seperti ini aja guys. Walaupun gak bikin dimsum ya, kadang-kadang aku bikin gorengan tak apa aja gitu ya. Kadang-kadang ubi goreng itu aku bikin sendiri. Teman-teman, Koko Stefan suka banget tuh kalau ubi jalar digoreng. Pokoknya apa aja lah ya yang anak suka kita usahain bikin sendiri supaya lebih sehat. Oh
Oh ya mams, di sini itu aku nggak pinter ya untuk mengapa ya melipat dimsumnya, dan untuk kulitnya juga sayang banget guys. Di sini tuh nggak ada kulit dimsum teman-teman, di tukang sayur nggak ada kulit dimsum, adanya cuma kulit pangsit. Jadi kulitnya itu teksturnya agak keras guys. Waktu aku cari ke tukang sayur dan juga ke pasar nggak ada sama sekali kulit dimsum. Nggak tahu tuh ya, kayaknya kita harus pesan online deh kalau mau kulit dimsum beneran. Jadi teman-teman, di sini tuh aku menggunakan kulit pangsit, tapi kalau kalian punya kulit dimsum lebih baik gunakan kulit dimsum ya teman-teman. Untuk topping di atasnya di sini aku cuma menggunakan satu jenis aja ya guys. Aku cuma pakai wortel aja karena waktu aku cari jamur dan lain-lain ternyata nggak ada sama sekali guys di tukang sayur. Maklum lah ya, aku belinya ini tuh bahan-bahannya di tukang sayur. Aku tuh nyari kulit dimsum di pasar tapi nggak ada, jadi udah males gitu ya belanja di pasar, harus panas-panasan. Jadi aku langsung pulang aja dan belanjanya akhirnya di tukang sayur. Ya udah nggak apa-apa, kita pakai bahan seadanya aja. Mari kita lanjut. Dimsum ini tuh sebenarnya terdiri dari beberapa jenis makanan ya guys. Jadi diantaranya itu ada bakpao, ada fungzau, ada ceker ayam, ada siomay, ada dumpling, ada pangsit goreng, ada hakau, terus juga ada apa ya itu namanya, kalau nggak salah xiaolongbao. Ada yang tahu makanan itu? Nah itu tuh pangsit yang di dalamnya itu ada kuahnya itu loh guys. Teman-teman yang suka sama jenis makanan yang aku sebutin tadi semua, coba cung angkat tangannya sayang, siapa yang suka nih? Kalau aku sih suka banget ya teman-teman sama semua jenis makanan yang aku sebutkan tadi. Oh ya teman-teman, kalau misalnya di sini tuh suaranya backsoundnya itu berisik, mohon maaf ya teman-teman, karena di sini tuh kakak Meme lagi rusuh. Ya nggak rusuh juga sih, tapi ya biasalah namanya anak-anak ya guys, pasti ada aja gitu ya ocehannya yang ke-record ke dalam video. Pokoknya setiap bagian ngisi suara tuh emang paling rempong ya teman-teman. Kita menghindari suara-suara dari luar itu mau nggak mau harus ada aja gitu ya gangguan yang terekam. Kadang-kadang kalau nggak kakak Meme ya Koko Stefan, pokoknya gitu-gitu aja ya, ada aja gangguan dari anak-anak. Tapi begitulah emak-emak ya guys, pokoknya emak-emak itu paling nggak bisa jauh dari anak-anak. Sekalipun aku lagi ngisi suara, pasti bayi-bayiku yang dua ini tuh ada di dekat aku. Cuma kalau kayak kakak Meme itu kan udah bisa disetel ya mams, udah bisa dibilang, nah jangan berisik ya sayang. Nah biasanya dia tuh agak ngerti guys. Tapi kayak sekarang nih waktu aku ngisi suara, papanya pulang denger suara mobil papanya, langsung dia buka pintu, papa gitu. Mungkin suaranya dia tuh kedengeran ya ke dalam video, mohon maaf ya teman-teman. Nah untuk Koko Stefannya nih waktu aku isi suara lagi ngegelendor di atas perut aku. Pokoknya kayak gitu aja lah guys ya, namanya juga bayi tuh, dia bilang bah. Iya tak, Koko Stefan yang berisik dulu, memesi suara dulu ya. Ya pokoknya emak-emak dan teman-teman pasti ngerti ya, kalau lagi si suara itu pasti ada aja gangguannya dari orang-orang sekitar kita. Ya namanya juga anak-anak ya teman-teman. Mari kita lanjut. Oh ya gimana nih teman-teman, apakah masih pada semangat kontennya? Kalau aku sendiri sih ya semangat nggak semangat, disemangat-semangatin aja ya teman-teman. Karena kalau nggak disemangat-semangatin nanti yang ada malah down gitu semangatnya ya. Walaupun akunnya aku itu lagi sakit guys, KTA-nya belum sembuh-sembuh, tapi ya aku tetap berusaha gitu ya untuk upload video. Walaupun moodnya itu masih naik turun gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang semangat bikin video, kadang-kadang ngerasa sayang kalau diupload ke akun ini karena akunnya sakit, rasanya pengen diupload ke akun yang satunya. Tapi kalau nggak diaktifkan juga akun ini kayak sayang juga karena aku udah sayang sama akun ini. Jadi serba salah guys, aku tuh jadi kayak gimana ya, intinya semangat nggak semangat disemangatin aja lah teman-teman. Nah ini dimsumnya tuh jadinya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi ini tuh langsung aku taruh di Tupperware aja. Terus untuk stok ya teman-teman. Jadi ini tuh nanti bakal aku masukin ke dalam kulkas. Jadi kalau besok-besok anak-anak lagi pengen dimsum, langsung dikukus aja gitu. Jadi enak ya kalau udah ada stok makanan di kulkas. Nah teman-teman, gak berasa nih udah mau sampai aja kita di akhir video. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Kalau misalnya di dalam videonya aku masih banyak banget kekurangan, aku mohon dimaafkan lahir dan batin karena memang aku masih pemula ya guys. Jadi masih butuh banyak banget kritik dan saran dari teman-teman semua. Aku akan dengan sangat senang hati menerima semua kritik dan saran dari teman-teman supaya next kedepannya aku bisa buat video yang lebih baik lagi. Oh ya teman-teman, makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir.
Nah ini udah jadi aja ya teman-teman, semuanya udah tinggal aku simpan ke dalam kulkas. Wassalamualaikum, bye-bye.